siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmati minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhirul kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Kusnedi yang kami hormati dan yang kami kagum barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhirul kiram Bapak Ki Haji Fani yang kami hormati dan yang kami kagumi. Wabil akhos kepada akhirul kiram Bapak Ki Haji Jamaluddin yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada akhirul kiram Al Ustadz Nurinta yang kami hormati dan yang kami kagum barokah doanya. Wabil akhos kepada akhirul kiram Bapak Ki Syahroni yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada para romo kiai, para bapak kiai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami, dan juga para uktinal karimah, para ibu nyai yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Subang. Wabil akhos kepada Bapak Syahroni selaku anggota DPRD Kabupaten Subang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pusaka Nagara. Wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Kaleng Tambo. Wabil akhos kepada Bapak Kuhu panjenenganipun Bapak Endi Sanjaya. Sonjaya apa Sonjaya? Sonjaya. Bapak Endi Sonjaya selaku Kuhu Desa Kaleng Tambo dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kaleng Tambo beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemdes, Bapak Ketua PPP, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, OB, Bapak RT di Desa Kaleng Tambo yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkana pangkat menjadikan maslahat dan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Haji Jaya dan seluruh keluarga besar panitia, keluarga besar masyarakat Dusun Cemara, ceria, manis dan ramah. Itu ya? Itu enggak nih? Cemara, ceria, manis dan ramah. Dusun Cemara, keluarga besar Jamiah Masjid Jami' Nurul Iman. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya, telah berjuang ikhlas luar biasa. Makan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya nyala-nyala. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil akhos kepada keluarga besar Agnia Donatur. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar dermawan Agnia Donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan sehat walafiat. Sumrambah kepada kita para jamaah. Allahumma. Para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbak kakung, mbak putri, nu prawan moga-moga cepat payu laki, nu bujang-bujang cepat payu rabi, nu duda janda enggal uli ganti, nu tua-tua moga-moga pada cepat untuk rezeki enggal berangkat haji. Allahumma.
Jamiah Maulid Hidudura yang kami banggakan, Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Pusaka Negara, Muslimat Nahdlatul Ulama yang kami muliakan, Fatayat Nahdlatul Ulama yang kami banggakan, tak lupa kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser dan Waksa yang kami muliakan, tak lupa kepada IPPNU Ikatan Remaja Remaja Masjid Mushola Karang Taruna dan seluruh keluarga besar dari Linmas ataupun pihak pengaman UPI yang saya hormati, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa miftahul hidayah, kuncinya petunjuk adalah al-ilmul manfaah. Ilmu yang manfaat adalah kunci dari petunjuk. Maka salah satu fadilah keutamaan dari orang nahdiyin nahdiyat, kalau cari guru, cari ilmu adalah dari guru yang sangat ilmunya jelas. Maka kita dapat ultimatum dari kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa ketika orang tua mau menitipkan anaknya ke pesantren, itu dikasih estimasi waktu selama minimal paling sedikit 2 bulan untuk memikirkan kira-kira pesantrennya sae napa mboten, anaknya mentalnya kuat apa tidak, orang tuanya ikhlas apa mboten. Maka estimasi 2 bulan ini adalah untuk memikirkan secara matang kira-kira anak-anak kita ngaji ini mentalnya sudah siap atau tidak. Maka pengajian malam hari ini Masya Allah, untuk undang saya nunggunya nggak cuma 2 bulan, 1 tahun guys, untuk mengadakan pengajian hari ini mampu menumbuhkan kembang-kembang dalam waktu 1 malam. Kelihatan sepele, tapi ternyata seluruh elemen masyarakat Dusun Cemara untuk mengadakan pengajian hari ini ikut mengayu bagio, ikut berjuang, bahkan ikut berkontribusi. Panggungnya duit, backgroundnya duit, tendanya duit, sound systemnya, snacknya, rebananya mumpuni. Berarti di desa Kaleng Tambo nggak ada wong pelit. Betul? Betul. Di Semarang nggak ada orang pelit. Masya Allah, rasanya kepingin pindah dari Cilacap maring Semarang. Orang Semarang langka wong pelit. Pelit bahasa Sundanya naon? Ah, korek merege hese. Pelit, medit, betitil, cetil, bakhil, ucren jelantir, kikir kayak upil kudano. Korek bahasanya kitab Al-Bukhlu Mahlul Sifatil Insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasarnya manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan punya sifat pelit, tapi manusia lahir di dunia punya naluri diciptakan oleh Allah, sifatnya loman, senang main, senang ngupai, senang sodakoh, senang nyah-nyoh. Nyoh. Bukti nyata. Sampean kondangan, ternyata pas lagi kondangan makanannya ngantri sebab prasmanan. Ibu ngantri di depan, di belakang ada sama-sama yang lagi ngantri. Karena ibu kedapatan ngantri di depan, ibu langsung bilang sama yang belakang, ngapunten ya bu, saya duluan. Walaupun gak kenal, pasti ada rasa gak enak. Ngapunten ge kulan dingini. Apalagi fatayat muslimat rombongan kondangan bareng.
pasti malah saling menawarkan, mangga bu jenengan duluan, ya enggak wong lebih tuan jenengan, enggak jenengan duluan, ya enggak wong jenengan ketua muslimatnya, enggak jenengan duluan, ya enggak wong jenengan buku, enggak jenengan duluan, ya enggak wong jenengan bunyai, enggak jenengan duluan, enggak wong panjenengan ketua tim penggerak PKK, enggak jenengan duluan, terus begitu mulu. Itu sifat asli manusia, naluri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia punya sifat gak enakan karena berawal dari sifat roman, senang main, senang pahit. Tapi pelit makhlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan sifatnya pelit. Contoh kecil, ibu-ibu ngasih makan sama ayam pagi hari pakai segenggam beras. Ketika berasnya disaburin mak pure, kan ayamnya pada rayahan, pada pating kerubut, ayamnya pada pating trotol. Gak ada tuh ayam yang bilang, mangga jenengan duluan. Maka pelit itu adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Orang pelit itu merugikan diri sendiri plus merugikan orang lain. Orang punya sifat pelit, ada tetangga dagang boro-boro ikut membantu. Tetangga dagang kepinginnya dheweke melu golek bati. Tetangga dagang kepingin dheweke ikut untung. Tetangga lagi panen bonteng. Ibu tahu bonteng enggak? Cara sini naon? Sarwa. Bonteng. Subhanallah. Jadi orang sini tuh bahasanya campuran ya bu. Sunda juga Jawa. Jawa juga Sunda. Oke, jadi iya bahasanya campur sari wae mohon. Jawa campur Indonesia campur Sunda begitu. Hampunten pisan nabi terbiasa bahasa Sunda, biasanya cuma salit-salit ngumpul. Salawat Nabi Muhammad. Sebentar, sambil keringatnya beleweran, sambil kipas-kipasan, blopor keringatnya sampai blopor celake. Berarti ini pengajiannya gak usah lama-lama ya bu. Gimana? Bentar, sampai protes ikut bayarin nggak? Dadah, milih. Ngajinya mau sebentar apa lama? Sedela apa suwe? Ukuran suwe di desa Kalen Tambo jam sampai berapa jam? Berapa jam? 3 jam. Ini jawaban tukang kompor ini. Bentar, saya naik jam setengah 10 ini. Jam 10 kurang jam 9 lebih seperempat. Berarti nanti pragat selesai jam berapa? Jam berapa? Jam 12. Berarti ngaji rong jam setengah. Itu udah apa kontrak sampai? Ngaji rong jam setengah. Punten Kiai, Paku, mana Paku berangkat ini Paku? Sebelah mana Paku? Oh udah berangkat. Samad yang mewakili, Kapolsek yang mewakili, Wabin saya yang mewakili. Dan begitulah kalau pengajian malam hari bu. Alasannya karena besok masih jam dinas, apalagi harinya hari Jumat. Tapi Pak DPR alhamdulillah ketemu lagi Kiai Sangroni, alhamdulillah. Kemarin 1 bulan yang lalu di Patimban. Sekarang ketemu lagi alhamdulillah juga. Nggak lupa sesarengan donatur Pak DPR tadi saya dengarkan juga ikut memberikan sumbangan. Terima kasih ya Pak DPR. Nyumbangnya jangan pas saya lagi mau nyalon aja Pak DPR. Apa ya Kiai? Saya orangnya kadang jujur. Berarti di Patimban ngaji, sekarang di Desa Kalen Tambo juga ngaji. Oh ini dapilnya Pak Syahroni. Alhamdulillah tawon kemit silite kuning. Kemarin udah pamit saya ketemu mami.
Alhamdulillah Syaroni, terima kasih. Jadi senang saya. Ini ngajinya sampai jam 12. Ibunya kuat. Sampai jam 12 bunyi kuat. Bapak-bapak sanggup. Oh, bapaknya sanggup, ibunya kuat, saya orang milu-milu. Nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sebentar, ini kan ngajinya sampai jam 12 malam. Ini ternyata saya dapat titipan amanah Pak Kiai, Pak Ustadz, Ida atau itu ya kalau balok satu. Ida, oh ya Bapak bisa. Alhamdulillah Pak Ida juga, Pak Ida Taufik. Ini saya dapat titipan amanah dari panitia. Sebab amanah jadi wajib saya sampaikan Bu. Mohon ikhlasnya ya Bu ya. Ada titipan amanah begini. Mumpuni, wih, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini disengguyung oleh seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Nurul Iman, khususnya para agniat dan donatur di Dusun Cemara. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk merewangi. Bahasa mana tuh merewangi? Tulisannya begitu. Kabar buruknya untuk merewangi. Ini bahasa bingung ini. Sunda enggak, Jawa enggak, jadi merewangi. Untuk merewangi pembangunan gedung MWC NU Pusaka Nagara. Emang di mana tuh gedungnya? Di mana? Gempol. Sebelah mana tuh? Oh, sebelah sana. Kalau ibunya karena lagi kipas-kipasan, saya tanya, MWC gedungnya sebelah mana? Jawabnya cuma begini. Tangannya sibuk kipas-kipasan. Untuknya udah gak pakai tangan, cuma pakai bahasa isyarat. Mungkin saya paham, kalau begini berarti di sono. Pokoknya di gempol sebelah makam ya Bu ya. Alhamdulillah, untuk merewangi pembangunan gedung MWC NU Pusaka Nagara, duit sodako infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Nang patimbal ya ditarik di sodako, nang kene ya ditarik di sodako. Bener Pusaka Nagara lah kabong pelit pancen. Tepuk tangan dulu dong. Sebegini suksesnya loh orang ngabiat di Pusaka Nagara. Kok ada kemarin ibu-ibu protes, ih wong wadon dina-dina ngaji, isuk ngaji, sore ngaji, bengi ngaji, mengko sing rumah anak siapa? Ye orang ngerti. Muslimat Fatayat punya prinsip, the success man is one who can manage the time. Muslimat Fatayat sukses karena pandai mengatur waktunya. Betul? Laras? Berangkat ngaji panjenengan semua angkat di sini, masya Allah. Rumah udah rapi, udah beres di kancing, betul? Berangkat ke sini cantik-cantik, anak sing celaka lancip kayak celurit Madura. Bibirnya abang-abang nengir kayak lohan. Saya pernah sodon sama ibu berangkat ngaji cantik-cantik. Karena Imam Malik punya kebiasaan ketika kerawuhan tamunya ditanya, Bapak Ibu datang ke rumah saya mau silaturahmi atau mau ngaji? Tamunya jawab, saya mau ngaji ya Imam Malik, saya mau kepingin tanya bab ilmu. Oh, kalau mau tanya bab ilmu, tunggu, dingin, jagung bisik, salib asa ayah, saya mau adus dulu. Itu kebiasaannya Imam Malik tuh. Kalau tamunya datang mau ngaji bab ilmu, ditinggal dulu, mandi dulu pokoknya tuh. Habis mandi, pakai pakaian yang paling pantas, terus pakai sedikit wewangian. Kenapa kok harus mandi sampai pakai pakaian pantas, bahkan pakai parfum sedikit? Karena Imam Malik sangat menghormati ilmu.
Jadi kalau mau ngaji kudu adus dingin, pakai pakaian sing pantes. Mulane panjenengan kene ana sing jilbabe kuning, ana sing ireng, ana sing pink, ana sing brontok, ana sing coklat, ana sing digubet maring dada, ana sing digubet maring leher, ana sing digubet maring punggung. Wis digubet maring sirah, geri digubet maring beuh. Sing gak seuzon pengantin niat kesini mau ngaji, Miftahul Hidayah, boleh kuncinya hidayah, cantik-cantik kan gak masalah, betul? Orang ngerti nih pengajian ikut roda ekonomi juga ikut maju, bakul kipas laris, bakul es payung, bakul kopi jalan. Ini maaf ya, ibu-ibu nih beli kipas, nggak menjadikan bakul kipas jadi kaya raya, enggak. Jenengan beli kopi, beli es, beli lato-lato buat anak, nggak menjadikan bakul sugih. Beliau ikut dagang di sini hanya kepingin nyambung urip, biar bisa memodalin anak-anaknya pada sekolah, pada ngaji. Pengajian ikut mensukseskan roda ekonomi. Tepuk tangan dulu dong. Kalau fatayat muslimat ngaji malah dikritik. Orang ngerti fatayat muslimat paling pintar ngatur waktu. Di sini ada muslimat? Jawabnya setitik ya, langka di kayong dia. Ada muslimat? Ada fatayat? Alhamdulillah derek senang. Tepuk tangan dong. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing namanya bandel sekarang utangnya apa? Mudah-mudahan rezeki nu barokah. Amin Allahumma. Nah, ini karena memang mau akan ditarik infak sodako, tapi dimulai dulu dari saya. Saya juga kudu ngasih sodakoanmu. Kalau saya nggak ngasih sodako, nanti tersiar kabar katanya mumpuni Ustaz Ganjar Koni. Bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Jadi ini kotak infaknya dimulai dari saya. Ini yang belakang mana? Ya, yang jilbab ini, yang belakang pakai kacamata itu asisten saya. Tapi kan walaupun asisten saya, tapi kan duitnya kita, duitnya nyong. Khawatir jenengan pada salah paham. Kenapa harus dimulai dari saya? Ya saya kudu ngasih contoh, cuman perintah-perintah aja mah gampang. Betul? Lah kalau jenengan sesuai kemampuan, sesuai kemampuan, mau jadi soang telurnya segede telur soang, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, mau jadi ayam telurnya segede telur ayam, mau jadi manuk merpati mumaga ndoge segede dok manuk merpati, si jadi manuk tiit. Gak usah memaksakan ndoge segede dok soang, karunya aku sampai dobolan. Sesuai kemampuan dan milih mau jadi soang apa jadi emprit. Jadi emprit apa jadi soang? Jadi soang mentale wong kalen tambo, mentale wong sugih. Cita-citanya kepingin jadi soang. Soang adalah telur ukuran paling gede, berarti duit ukuran paling gede 100.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 60, berarti emprit kira 2000. Aduh naman kacek ya, gelangnya seleman di kabeh. Ada pati berentong sakeong-keong, alungnya dawannya sampai tekan mudel. Mas, saya gane awes sodako murong ewu, isi kalau gelangnya. Dimulai dulu dari saya, dan jenengan jangan salah paham. Kontrak infak ini adalah mulai persetujuan dari panitia, betul Pak Panitia? Jadi punten bukan untuk nambah yang mumpuni, enggak. Ini mutlak untuk membangun gedung MBCNU yang berada di Gempol di sebelah sana. Mangga kita doa sesarengan bulan Syakban iki supaya grup Rebana ikut nyambut gawe. Yo nyambut gawe. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh ya, dimulai dari sodako dari saya dulu. Oh ya, terima kasih Bu ya Allah, saya satu soang kabeh ginang dulu alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik
lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Allahu ya Rabbi berkahi hidup kami, anak-anak kami, keluarga rizki kami, bulan Rajab Sya'ban hingga Ramadan nanti, berkahilah kami Allah Rabbul Izzati. Allahumma barik Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa Sya'bana wa ballighna harum bau surga belum kami cicipi, namun nafas kami berkah nikmat-Mu Rabbi, berkahilah kami, terima amal kami, mawaddah warahmah kita surga-Mu nanti. Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa sehatkanlah badan dan juga jiwa kami, berkahilah akal sebab talabul ilmi, terimalah segala amal ibadah kami, ikhlas beramal agar hidayah menanti. Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Allahumma barik lana fi Rajab lana fi Rajab
Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili panitia keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Pusaka Negara mengucapkan in ahsantum bi anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen sae. Dina ayeuna panjenengan sedekah berupa uang, nanti Allah mengembalikan, enggak mesti berupa uang, tapi bisa berupa badan sehat, sehat walafiat, budakna soleh solihah, keluarga mawaddah warahmah sakinah, punya hirah semangat ibadah, dijauhkan dari wabah musibah. Itu adalah ganti dari Anda sedekah berupa uang, sedekah kangge nolak bala narik rezeki nu bawa manfaat barokah Allahumma. Ini berkorbanan dari mana? Dari tadi ya Allah. Karena semangat ini saya sawer dulu. Ya, sawer alhamdulillah. Ya, giliran nerima saweran dari mana banter. Kiai mohon izin Pak Camat atau yang mewakili keluarga besar panitia. Saya itu senang nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Karena namanya santri itu kan lagi belajar mendawamkan sholawat. Alhamdulillah sekarang banyak biduan lo pakai jilbab. Moga-moga istiqomah Allahumma. Cuma nyata bu, banyak biduan itu bajunya seronok pada kurang bahan. Masa punya Gunung Merapi sama Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin. Maka kemarin Gunung Merapi jeblok bu. Emang udah pakai vaksin gue gunung. Kemudian disogi celobong udara, pakai rok mini rok pacak, belekan buri, nyerempet siling buri, belekan ngarep, nyerempet siling ngarep. Udah begitu naik motor sambil metatan. Kan jadi SMS maaf sini temlepek separo. Cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan malah pada pakai baju. Apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk pakai baju, buah belimbing pakai baju, jambu kristal pakai baju. Saya masuk ke Kalen Tambo, tadi saya lihat ayat cecek, ayat tongtolan, ayat nangka pada jaketan. Di Kalen Tambo nangka pada jaketan. Berarti nang Kalen Tambo nangka wong beriman. Kalau di Kalen Tambo nangka pada jaketan, ngapa nangka wong wadon radi brosong. Jangan heran, sekarang banyak bayi dibuang di pinggir jalan, banyak bayi pada dibuang di kali, banyak bayi pada dibuang di sampah tong sampah. Saking seriusnya bergebablasan sampah tong. Kemarin Pak Ibra, ada seorang anak gadis 15 tahun hamil di luar nikah. Bayinya dibuang di tong sampah di pusat perbelanjaan alias di toiletnya mall. Ternyata setelah dia babaran, dia minggat, bayinya dibuang di tong sampah. Kewenangan ketahuan sama tukang bersih-bersih. Itu bayi sudah dalam keadaan digerumut semut. Dibawa ke puskesmas terdekat, memang kritis keadaan itu bayi. Tapi alhamdulillah keturunan bu. Dan ternyata setelah polisi olah TKP, ditemukanlah di CCTV. Ternyata yang ngebuang bayi itu adalah anak gadis 15 tahun. Gadis tapi bukan perawan. Gadis 15 tahun hamil di luar nikah, bayinya dibuang di tong sampah. Saya nggak habis pikir, 15 tahun kok ngerti-ngerti nih cara goreng lebok kena. Orang saya 27 tahun masih sangat polos dan lugu begini besti. Tahun hamil di luar nikah dan bayinya dibuang di tong sampah, berarti kan 15 tahun otaknya kriminal. Kriminal itu. Ini gara-gara setan gepeng. Enggak apa-apa bu, anaknya
siapa tuh gak usah dibingkem ya Allah, kasih uang yang dibingkem. Namanya bocah nangis itu wajar. Minta balon nangis, minta mini nangis, minta es nangis, minta lato-lato nangis. Ngerti-ngerti nangis malah mamanya dijiliti. Menang. Menang. Dengan harap mana mau kalau dijiliti. Tuh, barang dijebut nadut langsung menang. Ya babu namanya bocah begitu. Yang penting tetangga gak usah ikut campur. Kadang-kadang ada bocah nangis tetangganya ikut campur. Bocah rewel. Jangan ngaji. Bocah wedi. Dikasih jalan buat lewat lu mau beli lato-lato bener. Gak apa-apa bu, wajar. Justru kalau masjid udah gak ada bocah pada main, masjid udah jarang bocah pada berangkat ke masjid, itu malah ciri-ciri udah zaman akhir tuh. Jadi kalau masjid bocah rewel itu wajar bu, namanya bocah, betul? Kita doakan nih anak-anak kita yang pada ikut ngaji jadi anak solin-solinah, anak yang qurrat a'yun, anak-anak yang ahli masjid, anak-anak yang ahlul Quran. Amin Allahumma. Lanjut. Terus 15 tahun hamil di luar nikah. Saya mumpuni itu 5 tahun perawan kaplak. Masih sangat lugu begini. Ini yang kemarin saya bahas sama Kiai saya. Kiai, kenapa ya? Kalau perempuan berbuat zina, hamil di luar nikah, kok babarannya kepenak naman ya? Ya entah sakit entah enggak, saya juga enggak tahu, belum ngicitin saya bu. Yang saya pikir kok bisa babarannya normal, itu aja. Gak ada yang ngerewangin kan, gak ada yang ngebantu. Bisa habis babaran itu jalan kayak gak terjadi apa-apa. Orang itu di CCTV diperlihatkan oleh kepolisian. Ngaku kayak dia orang terjadi apa-apa, padahal lebih babaran. Ini yang saya tanyakan sama Kiai saya, kenapa Kiai berbuat zina hamil di luar nikah babarannya kepenak nemen? Kiai saya jawab tentunya pakai dasar. Kata Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah babarannya normal kepenak karena dia tidak mendapatkan ganjaran wong meteng dan tidak mendapatkan pahala melahirkan anaknya. Maaf ya, walaupun babarannya kepenak ataupun susah, pokoknya babarannya yang berbuat zina tidak mendapatkan berkah pahala, dan ketika mati pun tidak bisa disebut mati syahid. Na'udzubillahimin. Beruntung Anda dan bersyukur banggalah ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah. Karena nikah itu salah satu tujuannya kasratu an-nasl, meneruskan darahnya, meneruskan keturunannya. Ketika hamilnya saja disebut riyadhah, tirakat sama Gusti Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga babarannya kok kerasa angel, sakitnya luar biasa, bahkan sakitnya itu kerasa setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena gak mati sekalian. Loh, kalau mati sekalian kan nggak bisa diceritain orang udah mati. Saking sakitnya seorang ibu rumah tangga melahirkan anaknya, Pak, rasanya ku kayak weteng anak sing ngelilit, iki gegerasane bengke, teman, sampai iki pinggang rasanya kayak rusak. Kayak pernah. Emang cerita mati kudu ngicipin mati dingin. Ini sih gak ada ceritanya babaran kudu mateng dingin. Aku lagi nyampe nak ngendikane Imam Al-Ghazali. Kayak pernah.
Ini baru aja nih pengajian jamaah ora percaya kalau kiai itu berada itu. Yakin wong cemarat tok modelnya ya Allah. Pantesan ya Ustaz di sini gering-gering kurus-kurus. Gimana Ustaz yang gak kurus jamaah ngeyel-ngeyel kayak sampean. Saya lagi nyampein ngendikane Imam Al-Ghazali, ibu rumah tangga babaran rasa sakit, saking sakitnya sampai suaminya nggak boleh katokan disuruh saringan. Betul, betul. Pintu rumah dibuka seret eseleh kon dilengani. Anak mangkok tengkurap kon di rumahnya. Kukusan. Ibu tahu kukusan nggak? Itu yang buat liwat zaman dulu, yang kerucut pucuknya lancip. Lo pucuknya lancip pun di rumahnya. Saking ngumpeteh, sakit pembabaran melahirkan, kata Imam Al-Ghazali, ibu rumah tangga babaran terasa sakit karena dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantap apa mantap? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Bangga. Maka dari wong wadon desa Kalen Ambo, dari wong wadon sing seneng metongan. Lah makan tinggi itu. Mulai melahirkan tinggi itu berarti nguras dosanya tinggi itu, Bu. Anak ini setelah dilahirkan ya Allah Bu, dari tanggung jawab wong tua sampai hujan langkah serengenge disoek-soek najarit godan dipopok. Betul? Didongak masih apik-apik nemen. Ibune gonen dongakna iku sebab arane wong tua dakwatul walidi. Doanya orang tua itu mustajabatun, diijabah oleh Gusti Allah, la syakka fihinna, tidak tertolak langit doanya wong tua. Lalu terkadang karena bocah nakal, wong tuane iku nggone ndongan mas ngapik-apik. Bocah bagus, bocah soleh, bocah pinter ya. Tapi kan untungnya kan gatik. Bocah soleh, bagus, pinter. Untungnya kalau gatik. Gara-gara kemutan bieng, dilahir Nabi perjuangan yang luar biasa. Lagi bayi didongani di solawati. Tak lelo cek menang jadi nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Lagi karo latihan, walaupun durung payu laki, latihan kan langkah salah ibu. Tak gadang bisa urip mulia, dadi ya menungso utama, ngluhurke asmane wong tua, dadi ya pendekar agama. Boleh diselawati begitu? Gede setitik diperintah ke Lombok mendelik-mendelik. Nok, mana maring warung mamanya di Tukona Lombok ya. Iki duite mana mamanya direwani masak. Bocah jawab, betapa, ayo mau tuku kewiri saya di Lombok. Perintah ada di sini. Saudara. Anak bocah kayak kayu ya anak. Ayah, angkat bocah, angkat. Gudang, disolawati. Sampai anak itu tukang becak aja ikutnya goreng-goreng.
anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Walaupun anak itu tukang becak, namanya gue muda, anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Ya mungkin gue muda tukang becak. Barang gede sitik di perintah suku Lombok mendelik-mendelik. Mama jawab, ya Allah, ya Allah. Beranak dengan model kayak itu ya Allah. Orang rumah sani awak mungkone dadi anak. Anak mulai 10 dina. Tapi pendusul lang jero betul. Apa mana lagi matang eko ya Allah, hitam jaluk macam-macam. Terus rambutan orang jaluk rambutan. Kenapa jaluk kane kelapan nom. Isuk-isuk dari pentol. Kalau lahir modelnya kayak kowe. Pantes tak lebok namanya ke bocah. Matang eko ya angel. Turun miring orang kepenat. Lalu mapagak kemurap para dadi. Agak matang turu kalau tengkurap. Kasarnya kok diborang ini. Kok mikir tekan sa mono ya ora lah. Pemane lagi lahir aku taruhane nyawa. Air mata keringat nyampur dadi siji mulai menjerit kesakitan malah bapakmu boleh takon wis metu apa dulu. Metu apa dulu, metu apa dulu. Metu nangis lagi ndase kegede. Mulane bocah ngaji karo ora ngaji iku beda. Bocah ngaji birrul walidaini itu tujuan uripe. Salat ngerti tata carane, wudu ngerti ilmune. Tapi bocah ngaji ya boro-boro ngerti salat, boro-boro ngerti ilmune wudu. Bocah ngaji wudu karo ngadeg. Sampai nawit randu boro-boro cewek lu dobat tabik nanti masih rada mending dobat tabiknya mau kadang karo bisilan dikit jadi maaf punten ya kalau di zaman milenial ini masih ada orang protes bocah ngaji ngerti apa? Jangan kudu jawab. Bocah santri itu adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Yaminin dong. Walaupun bocah nang pesantren dina-dina ngaji kita, tok. Saya ulang. Bocah nang pondok dina-dina ngaji kita. Ada gubuk perdagangan isor dulu kapok. Santri itu adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Kenapa? Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab manakibnya bahwa santri itu telah belajar 3 landasan ilmu. Yang pertama, ilmu ulama, ilmu priatin, ilmu fikih, nahwu sorof, anak sampai hadis tafsir segala yang kita apal iku arane bocah santri wis ngaji ilmu ulama. Yang kedua siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman, tahu dengan perkembangan teknologi. Banyak santri-santri juara sains, olimpiade matematika, bahkan juara membuat robot sampai internasional, santri dari pondok pesantren. Nih Rebana, kita baca sholawat gak usah diring alat musik aja udah indah, betul? Tapi kenapa ada rebana, ada kasidah, ada al-habsyi juga, sampai habsyian itu diringi terbangan rebana. Kenapa? Karena ini namanya mengikuti perkembangan zaman. Kalau nggak begitu kita dikalahkan dengan budaya-budaya liberal. Ada K-pop, tiktokan bokongnya pating kerenggut pada dan DJ barang ketimbang bokongnya pating kerenggut itu mending nutuki rebana.
Ya maaf ya, orang Sunda campur jauh dari angel. Orang untuk membuktikan rasa cinta itu dengan berbagai macam cara, Bu. Maaf pun ini bahasa kasar. Tukang nyopet, setelah nyopet seneng, besok nyopet maning, seneng, puas, habis nyopet maning. Nah kita baca sholawat, gara-gara ada rebana, akhirnya jadi semangat baca sholawat. Masa iya gara-gara rebana cinta sama Kanjeng Nabi gak boleh diring rebana? Ini namanya siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman untuk mengimbangi supaya anak-anak kita pun cinta kepada agamanya sendiri. Namanya melek dengan keadaan. Hanya ngerti ilmu politik tanpa ngerti ilmu fikih, bahaya. Hanya ngerti ilmu fikih, gak mau melek dengan kondisi zaman, siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang berpolitik busuk. Kenapa pakai Syahroni, kiai bermain politik? Supaya kita orang Islam gak dibodohi dengan orang-orang yang berpolitik busuk. Maka harus ada yang memang di dalam ranahnya tahu berpolitik dengan baik. Nah pakai Syahroni jadi DPR. Enggak tepuk tangan ini sampai. Kalau saya main politik, saya katakan karena bukan ranah saya. Saya sudah berulang kali dicalonkan DPR RI, saya nolak. Sampai-sampai kemarin saya juga nggak tahu, tiba-tiba nama saya masuk survei kandidat bakal calon bupati di Cilacap. Saya ketawa kepintel-pintel. Ibu cak kencur ini sore minyak belek lancung rakyat. Nggak tahu tuh siapa yang ngedaftar, kalau saya nggak daftar. Tiba-tiba masuk ke dalam survei bakal kandidat calon bupati Cilacap. Anehnya saya dapat suara 0,5%. Itu 5% siapa yang milih? Saya nyalon juga enggak. Kalau masalah politik saya katakan, apa sih politik? Politik adalah ilmu kekuasaan untuk membagi kekuasaan di masyarakat. Jadi panjenengan diwakilkan dan diwakili oleh orang-orang yang punya paham agama, kudu seneng. Soalnya apa? Berangkat dari santri, pakai Syahroni. Jadi kiai kan berawal dari santri dulu. Orang itu harus ada yang ditakutin. Halo? Halo? Orang itu harus ada yang ditakutin. Ulama, kiai adalah al-khauf minallah, orang-orang yang takut sama Gusti Allah. Kalau ada yang ditakuti, setiap melangkah itu tertata. Karena wedi karo Gusti wong kudu ana sing diwedeni, wong kudu ana sing disegani, supaya nggak sembarangan. Singapura negara secuil, di Indonesia diibaratkan 2 provinsi jadi 1. Contoh Jawa Tengah sama Jawa Barat disatukan, ya begitulah kurang lebih luasnya Singapura. Tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Karena orang Cina di Singapura wedi karo wong Islam asli Melayu Singapura. Ana sing diwedeni. Cina negara terpadat di dunia. Kenapa Cina bisa jadi negara maju? Karena di Cina pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati. Tapi kenapa Indonesia belum bisa jadi negara maju? Masih jadi negara berkembang terus? Karena di Indonesia langka sing diwedeni, natani pejabat pada dilantik di bawah kitab suci Al-Quran, disumpahnya aja di bawah kitab suci Al-Quran. Kenapa masih tetap korupsi? Berarti nang Indonesia Al-Quran bae ora diwedeni. Banyak oknum pejabat ngerti wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang, pencuri wadon, wajib tangan keduanya harus dipotong. Tapi cuma ngerti, nggak dijadikan ilmu. Akhirnya udah dilantik pun tetap wani korupsi karena cuma ngerti. Wong nyolong kudu diketok tangannya, cuma ngerti, nggak dijadikan ilmu. Maka jangan pada tengil. Anaknya tengil, bapaknya kena kasus. Wong kudu ana sing diwedeni, nek berangkat dari santri, minimal kemutan karo guru, minimal kemutan karo alma mater pesantrennya, minimal
kemutan karo guru sing mulang, kalau kemutan karo alma mater pesantren, bantu minggat awon ora sida. Kenapa? Karena kemutan bukan sampai ngisi-ngisi nama pesantrennya. Tapi namanya menungsa urip nang alam dunia iki hanya ngerti perkembangan zaman tapi nggak mau ngerti agama, bahaya. Hanya tahu ilmu politik tanpa ngerti agama, siap-siap hanya akan melahirkan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong di masa depan? Gerandong itu aspal diuntal, besi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti, sampai kadal diuntal. Ya mesti kali dileg nih gibah. Maka kalau udah masalah maaf nih, nggak takut sama Gusti Allah, cintanya dia udah nggak ada sama masyarakat. Itu yang disebutkan, kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya. Lagi konser. Maka kenapa hari ini kita diajak ngaos karo kiai ora puasa. Ulangi. Lakan jenengan sadayana raudi di majelis niatna ati hiji bade ngaji. Yang tua jangan bahasa yang nom. Kan kudunya sih ngomong bahasa sing tua. Maka maaf nih, santri itu orang yang sukses di masa depan karena udah punya landasan ilmu ulama, nahwu syarah fikih dan lain sebagainya. Udah tahu belajar siasatul mulki melek keadaan. Dan yang terpenting nih, nomor 3, hikmatul hukama. Saya ulang. Hikmatul hukama, ilmu prihatin, puasa dalail, puasa bilaru, puasa nyerawat, puasa Senin Kemis. Kalau gubernur NTT viral gara-gara memaksa santri siswa-siswinya masuk kelas jam 5 pagi guys. Nggak usah tanya sama santri setengah 3 subuh wis tangi sholat tahajud, setengah 3 subuh durung tangi digebyur banyu seember nang pengurus. Habis sholat tahajud lanjut dikir sampai subuh. Habis sholat subuh wayai sorogan setoran apalan. Nyawa durung kumpul si gelegengan kalau setoran apalan santri bu. Jadi kalau puta-putin jenengan ngaji di pesantren, ada yang sampai bilang, santri ngerti apa mau ke dadar gedodor sarungan tok. Santri itu serba bisa. Lulus dari pesantren macul bisa, mereka itu apa pinter, udah dari gendeng bocor kecil kesambar bledek besi urip. Kenapa santri sakti berkah ilmunya kiai. Santri tidak ada sengat membanding-bandingkan, hanya lulus kuliah tanpa ngerti agama, sampai S2 titelnya ada magister, tapi nggak ngaji. Maaf ya, lulus kuliah terus macul, kan kurang pantas bu. Walaupun jurusannya pertanian, itu kan kurang pantas pak. Habis lulus kuliah terus macul. Tapi santri macul bisa, nyalon kades silahkan, nyalon DPR mangga, jadi banser memang tujuannya santri. Dagang tahu ilmu berniaga, sampai nyalon akademi kepolisian difasilitasi. Santri khotam 6 juz silakan masuk kepolisian tanpa syarat. Nggak percaya tanya nih sama Bang Ibra. Betul Bang Ibra Taufik, santri yang khotam 6 juz masuk kepolisian gratis tanpa syarat. Betul. Terus juga curiga yang sama Pak Ibra Taufik nih, jangan-jangan Pak polisi ini bisa jadi polisi khotam 6 juz ya Pak. Alhamdulillah luar biasa. Pak Ibra Taufik Pak Babinsa, dulu kakak saya itu cita-citanya jadi polwan.
tapi ditentang sama keluarga dan bapak saya karena kakak saya itu laki-laki, Pak. Jadi nggak boleh jadi polwan, Pak. Akhirnya digantikan sama saya. Dulu saya cita-citanya jadi polwan, tapi ternyata tinggi nggak mencukupi, Pak. Tinggi saya cuma 152 cm, Pak. Udah saya ukur kemarin. Yang kedua ya giginya paling cerongok, Pak. Gak masuk sama sekali, Pak. Untuk tonggos begini gak masuk di polwan. Akhirnya saya banting setir. Udahlah gak jadi polwan. Cita-cita saya kepingin jadi bayangkari sekarang, Pak. Ingin jadi istri polisi. Saking ngebetnya kemarin saya kepingin jadi istri polisi. Udah saya hafalin sumpahnya polisi. Betul, Pak, sumpahnya polisi begini. Tri berapa? Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, ingin tahu lanjutannya Pak Gita, undang saya di markas Anda. Ini lagi undang dewek kok. Modal. Tenang Pak Babinsa, saya juga cita-citanya kepingin jadi istri tentara namanya. Persib Persatuan Istri Tentara. Bentar, saya baca dulu nih dadanya Pak Babinsa. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Pantesan dari tadi diam mulu, Pak. Mohon izin ya Pak Tentara. Kalau di TNI kan ada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Banser itu tentara Angkatan Langit, Pak. Kenapa Angkatan Langit? Karena gak bayaran, Pak. Mending Pak Babil sama si gajian, Pak Idal gajian juga. Kalau tentara, polisi, namanya abdi negara karena ngabdi. Gak cuma ngabdi, bongkok juga Pak dimakan. Udah begitu minta 9 tahun pula. Namanya ngabdi tuh, namanya abdi negara. Tapi Banser bukan ngabdi. Titel paling tinggi itu Banser, berhikmat. Saya ulang, berhikmat. Enggak ngarep-ngarep bayaran, cuma ngarep-ngarep ridhonya Gusti Allah. Tuh sepatu beli sendiri. Dan seragam topi barik modal dewek. Sampai sabuk aja modal sorangan tuh. Enggak ngarep-ngarep sama gajian bayaran. Ya buru-buru bayaran, kadang-kadang mengamankan pengajian rokok-rokok di orang itu babar belas. Pemerintah kopi, labas. Itu tangan dulu belum buat Banser. Baru kali ini saya ngebela Banser sama bawa mantu dirasa saya. Saya ikut senang Pak Banser, Mas Banser. Terima kasih telah mengamankan pengajian. Sebenarnya sekali-kali saya tuh kepingin ngisi pengajian di acara diklatnya Banser. Yang pertama kita membawa NU Pak Banser. Kita bawa NU, jadi saya harap Banser itu jangan sampai ada sifat arogan. Apalagi kalau lagi ngawal mobilnya kiai atau mubalik. Tetap kita harus menjaga nama baik NU dan marwah NU. Jangan sampai kita terlihat arogan. Apapun ketika sedang mengamankan pengajian. Saya nggak tahu ya, saya belum musyawarah dengan mubalik yang lain. Apakah sama saja kalau pengajian itu ketika datang KB pengen kiai ini, saya awalnya pada sakit semua. Sampai-sampai ya, saya pengajian itu pernah kecopetan di kalangan Indramayu. Sampai HP sih diincar sama tukang copet. Makanya tadi saya pengajian full hari tadi di daerah Indramayu sama Subang. Di Indramayu itu ada bahasa yang menurut saya rada nyelekit sih.
Sampai-sampai masuk di komentar akun Instagramnya Indosiar. Gara-gara saya itu pas diposting sama akun Indosiar, ada orang Indramayu bilang, kalau pengajian ini mumpuni mesti ada tukang copet ya. Sedek ngebatin, masih bawa komplotan tukang copet. Tersinggung saya. Saya mau jelasin tadi di Instagram, akhirnya saya bilang, jangankan di pengajian, orang saya aja tukang ceramahnya malah kecopetan. Bukan saya yang buat komplotan tukang copet. Ternyata ditelusuri, ada satu gerombol orang-orang yang bukan orang asli situ, Pak. Jadi memang ada dari satu daerah yang maaf tidak saya sebut desanya, dari Indramayu juga, sama-sama dari orang Indramayu. Jadi segerombolan itu tukang copet gak cuma satu, ternyata ada sampai 15 orang. 15 orang ini sengaja mengalihkan fokus. Jadi datang itu kepingin salaman kan, itu salaman dulu tuh sama saya juga nggak tahu itu tukang copet. Mau pakai masker, pakai jilbab, mau nuduh kan gak enak, mau jilbab masih tukang copet, gak enak. Mau di pengajian yang dicopet pun kadang sebenarnya ngerti, tapi gak enak mau nuduh jilbaban kabeh. Akhirnya saking pinternya itu tukang copet, pas saya kecopetan itu, saya sebenarnya nggak pernah bawa HP di pengajian, tapi setelah pengalaman akhirnya HP saya bawa dan saya taruh di meja. Karena saya titipin mesti ke asisten saya, karena saya khawatir gangguan orang telepon dan lain sebagainya. Dan ternyata tukang copetnya sudah meniteni dan menengeri. Jadi nyopetnya itu pas lagi saya datang dan ketika saya turun dari panggung. Orang udah kepingin salaman tuh, saking kepinginnya lihat bosnya mumpuni kan. Nah di situ dia juga mengalihkan fokus, yang lain pada mumpuni. Nah di sini kesempatan, pinternya itu tasnya diresleting aman, tapi dibuka. Terus diambil sambil ambil entah dompet, duit, entah HP, langsung diambil. Terus resletingnya ditutup lagi. Ini nyopet dengan rasa sopan santun, Pak. Jadi buka tutup lagi. Ditutup lagi. Dan akhirnya barulah saya tahu ketika saya mau bablas pengajian ke Pamanukan dari Karangapel, saya baru kerasa ketika asisten saya minta HP saya cuma ada satu HP dan satu HP-nya lagi tuh hilang. Saya balik lagi dong ke lokasi. Ternyata di lokasi orang belum pada bubar. Jam 4:30 sore, Pak. Asyik pada ribut. Ternyata nggak cuma saya, 9 orang kehilangan HP dan ketua muslimat Karangapel kehilangan gelangnya 22 gram. Dipakai tuh nggak kerasa, ditarik sama tukang copet. Allahu karim. Sampai nyopet aja dari ilmunya, Pak. Jadi akhirnya saya itu kadang kepingin mengisi di acara diklatnya Banser biar enggak pengajian itu enggak beribut juga, tetap adem ayem. Dan saya harap mungkin, dan saya pengajian hari ini jujur saja saya apresiasi. Yang pertama, tata tempatnya ini asik banget buat ngaji. Saya paling senang ngaji panggung nggak usah terlalu tinggi. Saya senang ngaji kayak gini aja, Pak. Enak banget ngaji kayak gini, Pak. Kasih tepuk tangan dulu ya. Malah begini kan modalnya nggak terlalu gede, Pak. Kalau panggungnya model panggung sandiwara, tinggi banget tuh, saya nggak enak. Kenapa? Saya perempuan. Kalau sampai bapak-bapak lihat dari bawah kan kelihatan ada gunung Merapi mau gunung Merbabu kan. Ini kalau ngaji begini rasanya asik banget, Bu. Saya kayak nggak ada rasa di sini sebagai tamu, tapi ngaji sama tetangga sendiri begitu. Kebetulan tadi pagi enak banget ngaji. Soalnya cuma panggungnya begini aja. Ya panggung tinggi sih nggak apa-apa, menyesuaikan kondisi. Terkadang di daerah pegunungan, jadi memang harus tinggi karena zamannya juga tinggi di tempatnya. Tapi ya saya apresiasi, ini panggung enak banget. Ini panggung udah permanen ya, Pak. Udah nggak bisa dibongkar nih, Pak. Tepuk tangan dulu dong buat panitia ya. Mantap banget. Yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Ibu pingin berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar apa belum? Astagfirullahaladzim. Pengen berangkat haji tapi belum daftar. Bilangnya selengan di ibu kabeh.
ala-ala sakeong-keong belum daftar. Moga-moga bisa jadi duyuf rahman al-mubarakun dari tamu agungnya Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya ulangi, wong ngaji sama nggak ngaji iku beda dari wajahnya udah beda bu. Orang kok ngaji, maaf ya, walaupun gak cantik-cantik amat, walaupun gak ganteng-ganteng amat, tapi dilihat itu asik, nyenengin, sekelakuannya juga nyenengin. Kenapa? Ada hewan namanya wa auha rabbuka ila nahli. Anaho, tawon, diciptakan oleh Gusti Allah, ternyata disuruh sekelakuannya itu ditiru oleh manusia. Dan ternyata dari tawon ini makanya halal, bersih, sekelakuannya juga apik. Maka kalau muslimat fatayat senang haji, dari wajahnya aja udah ketara. Kenapa ada muslimat, kenapa ada fatayat? Ini sebagai wadah supaya ibu-ibu pada senang haji, pada senang haji. Wong kok senang haji? Yang tadinya sudah tahu jadi lebih paham, yang belum tahu minimal ada rasa kepingin tahu. Maka yang namanya muslimat fatayat, sepinter-pinter apapun namanya muslimat, tapi kok ngerti agama, gak mungkin menyepelekan suaminya karena ngerti agama. Jadi yang namanya muslimat fatayat ngerti kenapa kudu ngaji. Wanita istrinya haid datang bulan, yang tanggung jawab suaminya. Kalau sampai wadon orang ngerti carane haid sampai ngurus itu harus sing bener, orang ngerti, suaminya yang tanggung jawab sampai hari akhirat. Wong wadon lebar-babaran kok nggak ngerti mandi wiladah, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Sampai Pak, saya harap nggak cuma muslimat fatayat, bapak-bapak kudu ada rutinan pengajian. Sampai kita diingatkan oleh Mbah Soleh Darat di dalam kitab yang namanya Kitab Majmu, seorang suami itu wajib ngurumati ari-arine bayi ketika bayinya lahir. Yang ngurumati ari-ari itu suaminya. Beruntung zaman dulu masih ada dukun bayi. Halo. Dulu dukun bayi, ketika ada orang babaran itu sampai ngurumati, sampai seorang istri disuruh mandi wiladah, sampai ngurumati ari-ari. Tahu ari-ari gak nih? Sedulur papat 5 pancer, ari-ari bayi. Kurang ngerti bahasanya sampai. Saya nak Susana, gimana ceritanya jadi Susana? Kurang ngerti. Oh ya Allah ya Rahman. Ya paham. Ini warga sini bukan Pak? Oh bukan, ya sampai nggak ada orang sini Pak. Ya nggak apa-apa. Saya ngerti, ibu-ibu langsung kasih saran sama saya. Berarti pengajiannya akbar, siapa saja kan boleh datang. Iya kan? Kita nggak boleh nyepelein orang. Saya yakin malah beliau orang seperti ini malah nggak pernah ngegosip perasaan tangganya, nggak pernah. Kita yang waras. Kadang-kadang tega loh ngegosip ngomongin tetangga. Tapi orang-orang model begini saya yakin malah nggak pernah ngegosip sama tetangga. Betul nggak? Nah ini ya nggak apa-apa. Susana makan hari-hari. Angel ngaji kalau kalian tambok. Bisa. Tadi nggak apa-apa Pak, akhirnya jadi kita kaji bareng-bareng ya. Berarti maksudnya si Bapak, kalau seorang kepala rumah tangga nggak bisa ngerumatin hari-harinya bayi, malah hari-harinya bayi dimakan sama Susana. Iya kan? Benar-benar terima kasih ya Pak ya sudah mengingatkan terus sangat sayang. Itu baterai nemu di mana Pak?
Alhamdulillah katanya Petromak barangan Petromak. Gimana ceritanya itu Petromak? Ya, kita diingatkan. Gak cuma sama bapak sama bapaknya. Bapaknya saya. Oh, bapaknya budak ya Allah. Di dalam kitab Majmu ciptaan karangan Mbah Soleh Darat, kalau seorang suami gak merumatin ari-ari bayinya atau sampai punya rasa jijik merumat ari-ari anaknya sendiri, maka ibarat hidungnya gerumpung tapi gak sadar. Tahu gerumpung gak? Gerumpung itu bukan pesek. Gerumpung itu dia gak punya tulang hidung, alias bablasan kayak terowongan Casablanca. Jadi aku nyebutnya semprang. Jadi nggak punya hidung gitu, bolong bablasan pak. Cara di Cilacap nyebutnya gerumpung. Nah, sudah mendalik di sini semprang. Apalagi sampai bapak-bapak ya, maaf nih, ngurus hari-hari anaknya sendiri sampai pakai kaki gara-gara jijik, sampai pakai kaki, boro-boro dicuci, boro-boro dirumatin, malah dikendangin di kali buat empang iwak gurame. Karena kadang-kadang ada bocah nakal banget, susah diomongin, mungkin gara-gara hari ini gompang iwak gurame kayaknya. Makanya Islam itu begitu menjunjung tinggi namanya ilmu syariat. Sampai hari-hari itu dirumatin, seorang suami merumatin hari-hari bayi diibaratkan mengajari wudhu sama anaknya. Ngajarin wudhu. Maka kalau sudah diajarin wudhu, udah dibersihkan, disucikan, terus dimasukin kendil. Betul ya? Hati kendil. Sering-sering ngomong apa? Pendil. Kalau bahasanya kayak planet Mars. Pendil. Cilacap nyebutnya kendil, di sini kendil. Kendil adalah sama lah ya. Itu loh yang modelnya kayak sebagai pendil lah. Angel banget ngomong bahasa gini. Habis hari-harinya dibersihkan, dimasukin pendil, terus dipendem. Sini dipendem nggak? Kemarin ada yang bilang katanya digantungin karpet rumah. Betul? Sebenarnya gini Pak, kalau syariatnya di dalam kitab Majmu itu dikubur. Kenapa dikubur? Ibarat menguburkan mayit. Jadi harus dikubur. Tapi yang digantungkan di daerah saya ada yang digantung. Tapi karena asal mulanya darurat, yaitu karena gara-gara musim banjir, tanggul kalinya jebol, akhirnya pendilnya pada kendang isi hari-hari. Jadi akhirnya digantungkan. Itu kan karena darurat Pak. Tapi kalau nggak darurat, itu dianjurkan justru dipendem. Kenapa dikubur? Loh, hari-hari itu bagian anggota tubuh. Islam itu sangat menghormati anggota tubuh manusia. Jadi di dunia ini gak ada orang yang sia-sia diciptakan oleh Gusti Allah. Semua orang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sebaik-baiknya bentuk. Memotong kuku, ini ada syariatnya Ibu. Kalau memotongin kuku, itu kuku bekasnya yang dipotongin disemekin kertas, dilandasi ame tisu, ya bolehlah. Yang penting ada semeknya, ada yang buat semeknya apa ya? Gimana? Alas, sarap. Itu bukan sarapan ya. Sarap, iya. Sarap. Alas. Ada yang buat sarap, ada yang buat alas. Lemek. Jadi setelah dilemekin alias kukunya yang telah dipotong ini dimasukkan ke dalam kertas, terus dibungkus, dibuntel sama kertasnya itu, terus dikubur. Kenapa kudu dikubur? Supaya bekas kuku potongan kita nggak dimakan setan. Loh, aku malah jawab, oh emang benar di sampean?
Kemingan gue ngaji. Karena bapak, ada yang ngaji sih mau ngerti dan ngerti sih dulu ngerti dan lebih ngerti gitu ya bu. Kenapa kok harus dikubur? Karena ternyata bagian anggota tubuh kita yang tercecer itu ternyata bisa dimakan oleh setan. Ini kan begitu luar biasa. Jadi Islam menghormati setiap manusia secara indah, secara ilmunya begitu luar biasa. Walaupun di sini ada orang mantan preman, awaknya kebok tato, lengan kanan tatonya gambar pakai, lengan kiri tatonya gambar kadal, gambarnya tatonya gambar sapi, tatonya gambar buaya, misalnya tatonya gambar uda, dasarnya misal kloget-kloget. Uripnya gak pernah sholat babar plotas pengajian ora doyan, sampai mati gara-gara minum oplosan. Makanya orang sedesa nggak mau yang ada yang mau nyolatin, tapi muncul satu santri bilang, saya tetaplah kajian ke rumah tuh orang, deh, orang sholat kenapa yang mati disolatin? Iya, tapi kan KTP-nya Islam. Kalau murtad mah saya nggak mau nyolatin, tapi saya lihat KTP-nya masih Islam nih. Saya cuman kasihan, udah nggak pernah sholat, awalnya kebok tato, mati gara-gara minum oplosan. Barang mati cuma dibuntel kain kafan terus dikendangin nangkal, digompang gurame. Atau matinya itu dibungkus dan seperti agama lain umpamanya, seperti bukan agama Islam. Kasihan nih, maka orang sedesa bisa dosa kabeh. Maka saya makan hari ini atas nama menghormati dia, sesama manusia, dan dia adalah masih Islam. Luar biasa nih orang begitu. Dan jalannya gede. Oh ya, tepuk tangannya nggak apa-apa. Masalah dewek ora sholat kan urusannya dewek karo Gusti Allah. Kita udah ngingetin, kita udah ngasih tahu. Masalah yang nyiksa pun itu hak prerogatifnya Allah. Itu urusannya Gusti Allah, masalah siksa menyiksa. Yang terpenting kita menghormati dia atas nama kemanusiaan. Ini kan begitu luar biasa. Sampai kita diingatkan lagi nih sama i'anatul thalibin. Ketika jenazah sudah dimakamkan, kita mati gak gawa harta. Halo, kita mati nggak gawa duit, kita mati nggak gawa harta. Makanya justru dianjurkan setelah mayit dikubur, ini pakai kain kafan yang paling murah malah harganya. Kenapa nggak boleh mahal-mahal? Khawatirnya, bok sampai jadi tanggung jawabnya beban si mayit. Namun si lamun pahalanya akeh, musola TP pas-pasan, pahalanya yang mung-mungan. Ketambahan malah dunyane pirang-pirang kegawa nang alam kubur, malah jadi abot petakonane nang alam kubur. Makanya kita diingetin, kalau mayit udah ditidurkan di dalam yang lahat, kan ada papan yang buat nutup nih. Di Cilacap namanya dangka. Di sini ketebuk. Tapi pakai kol-kolak kubro belakang. Ketebuk. Pakai kolak kubro ketebuk. Biasanya ketep itu kan papan, kalau enggak bambu ya Pak. Betul ya? Terkadang ada nih kuburan yang ketepnya itu 12 papan. Umpama nih, dan ternyata barang udah siap 12 papan, mayitnya agak pendek. 11 papan udah cukup tuh, ketutup semua. Maka papan yang ketep ke-12 jangan disendahin di ketep yang 11. Kadang-kadang kan gitu Pak. Iya katanya malah didobel. Ini kita diingatkan tentang i'anatul thalibin, bahwa ketep yang ke-12-nya walaupun itu sisa harus diangkat dari ruang yang lahat. Kenapa? Walaupun ketep cuma 1 papan Pak, tapi kan ada harganya. Orang kita 5.000 itu ketep nang toko. Anak regane tuh, gara-gara anak regane khawatir malah jadi bebannya mayit nang alam kubur. Kalau gawak gara-gara ketepnya gegawa. Ditakoni berang-berang ngel jawab, mereka takoni ketep siapa? Ketep 11 cukup malah gawak ketep 12. Kasihan Pak mayitnya. Abot sanggane, maka ketep yang ke-12 ini sampai harus dibawa ke ruang yang lahat keluar. Supaya apa? Supaya nggak ke bawah.
jadi nggak jadi beban ya si mayit. Ini memang sepele nih Pak, tapi kan ini satu penghormatan kita kepada walaupun mayit udah nggak ada nyawanya. Loh, di Hong Kong kemarin ada seorang artis namanya Abi. Abi ini adalah ternyata seorang influencer dan dia memang orang kaya raya, termasuk artis yang memang berpengaruh karena dia juga foto model. Hartanya itu sampai ratusan miliar. Tapi mantan suaminya dan mantan mertuanya kepingin menguasai hartanya si Abi, sehingga niat buruknya adalah si Abi ini kemudian dibunuh di apartemen kosong. Nah, udah dari makin ceritanya agak vulgar. Kemudian digergaji pakai gergaji daging, dimutilasi jadi beberapa bagian, dan ya Allah ya kirim maaf nih, iga sama kepalanya disop, iga sama kepalanya disop. Bayangkan Pak, udah medali. Kan ini lebih dari setan, lebih dari hewan. Kan Nabi Daud akan datang satu masa di mana manusia bentuk wujudnya orang, tapi hatinya serigala. Ini kan udah kejadian. Bahkan lebih dari serigala. Serigala memangsa, habis diterkam langsung dimakan. Nah manusia ngebunuh sesamanya terus dibumbuni di sop. Ini kan lebih keji ketimbang hewan malah. Itu gegara orang yang gak ngaji, gak tahu agama, gak takut sama hal apapun. Sehingga setelah dihukum pun dia gak merasa bersalah. Berarti kan lebih dari hewan. Maka kita sampai rumah kuku aja ada ilmunya, begitu penghormatan tinggi karena manusia dicipta oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dicipta dengan keadaan sebaik-baiknya bentuk, maka cara menghormatinya pun dengan begitu luar biasa pakai ilmu. Maka mau ngaji sama orang gak ngaji tentu beda. Maka kenapa pengajian hari ini wis nang Fatimah wis ngaji, nang kene sih ketemu ngaji maning karo mumpuni. Supaya apa? Kita sering ngaji sepindah refreshing. Yang kedua, moga-moga ada ilmu yang mudah-mudahan bisa diambil ilmunya jadi manfaat berkah semuanya. Minallahumma. Ngomong jam berapa? Jam berapa? Jam? Oh masih sore. Jam berapa? Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia Kalentambo. Jadi di Kalentambo itu jamnya mundur. Di Kalentambo pada pinter, aku sih dipinteri. Mohon maaf karena memang tadi saya bilang sama panitia, Pak Panitia, ini saya beberapa hari belum pulang ke rumah. Sampai-sampai dari Jawa Timur langsung pindah ke Banjarnegara. Dari Banjarnegara saya jam 1 malam pulang ke rumah itu cuma ambil baju terus berangkat tadi pagi di Bugis Anjatan Indramayu, terus tadi sore di Compreng. Dari Compreng saya pindah ke sini. Dari sini saya langsung ke Jakarta. Besok pagi Jumat pagi jam 9 ngaji di kantor BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Di sana sampai Jumatan. Hari Jumatan langsung pindah perjalanan buat malamnya di Pemalang. Iya, hari begitu alhamdulillah begitulah resikonya dari wong ayu. Ketawanya ngece banget sampai guyonan Pak. Kalau nggak ada yang ngalem siapa yang ngalem? Wong saya masih belum kayu laki. Tadi saya bilang sama panitia, saya berangkatnya ngaji ini gasik karena dari Compreng langsung ke Kalentambo. Naiknya lebih awal ya, panitia balik tanya. Gasik-gasik penaringan di mumpuni. Jarang ada yang dengan dia camaran gone cemara. Emang kalau kemalaman kenapa? Kalau kemalaman bahaya lagi musim pencuri. Panitia balik tanya, emang yang membunuh kamu siapa? Orang kalau diculik dari panitia begitu kan? Jadi saya bilang, saya kan bocah. Ada bedanya sama bocah. Ya kan diculik kamu belum punya laki, jadi kan bocah. Bocah, kalau ngajak kemalaman bahaya. Apalagi tadi siang nggak tidur. Kalau siang nggak tidur kan bunyinya rewel, Pak. Makanya tadi saya udah bilang sama panitia, saya minta naiknya lebih awal dan alhamdulillah sesuai dengan keinginan saya.
karena saya ngajinya tadi jam 9 lebih seperempat dan ternyata ini jam 11 kurang seperempat. Ya lo kaget bu, si juga kaget, ngomong dewek kaget saya. Dan ini alhamdulillah ternyata sesuai dengan jatah saya. Saya biasanya kalau ngaji 2 jam, tapi kalau pengajarnya sekarang nggak boleh 2 jam gara-gara pandemi. Akhirnya kebiasaan ngajinya jadi 1,5 jam. Jadi kalau minta sampai jam 12, jangan nyolong haknya saya bu. Begitu ceritanya. Maka alhamdulillah, terima kasih Pak Panitia, saya sudah dikabul cita-cita saya berangkat jasik. Dan panitianya begitu luar biasa. Dan hari ini mudah-mudahan pengajiannya bisa jadi percontohan. Kenapa? Yang pertama panitianya disiplin, yang kedua bijaksana, dan yang ketiga sampai guru pun mengadakan pengajian ini paling enak nih, asik banget ngaji begini. Tepuk tangan dulu dong buat panitia. Ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dibimbing doa gugupan ke bumi, maka suaminya nikah lagi. Ibu-ibu sudah yang kandung jalan ngomong, ala nggak apa-apa kadang janda iki. Karena nanti doa akan diimami oleh Bapak Syahroni, betul ya? Romo Kiai Haji Nurul. Oh ya, akhirnya kiram Romo Kiai Haji Nurul Bayan kangge mengimami doa pengawasan hari ini. Yang terpenting adalah panitia tadi bilang pengajian sukses itu tidak terlihat dari banyaknya yang hadir. Panitia punya prinsip pengajian sukses itu justru terlihat setelah pengajian. Adakah pengajian ini merubah akhlak kita lebih baik dari sebelumnya? Kalau masih sama yang kemarin namanya rugi, lebih buruk dari yang kemarin namanya celaka. Tapi kita diajak oleh panitia jamaah masjid Jami Nurul Iman bahwa pengajian hari ini sukses adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Allahumma. Kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang usia, bisa bermanfaat barokah, diberikan berian soleh-solehah, masyarakat yang ahlul ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yusra saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Saya harap panjenengan masih tetap duduk di sini sesarengan kula, sesarengan akhir al-kiram Romo Kiai Haji Nurul Bayan untuk mengimami doa pengawasan dina niki. Semoga dari saya Korpom Pincang, Bapak Camat yang mewakili, terima kasih. Kakak Polsek yang mewakili, Pak Daramila yang mewakili, terima kasih matur senasun. Bapak Guru beserta perangkatnya dan keluarga besar panitia dan para ahlinya Masjid Nurul Iman, terima kasih. Mudah-mudahan setelah doa panjangan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Allahumma. Selamat malam mampun, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimamai oleh Akhirul Kiram Romo